Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, bersyukur kita pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagaimana Allah berkenan mengumpulkan kita pada malam yang berbahagia ini. Kiranya Allah berkenan mengumpulkan kita kembali di surganya Firdaus al-A'la. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita seputar Sirah Nabawiyah. Kita akan melihat sekilas tentang kisah Rasulullah SAW bersama Bahira ketika beliau melanjutkan atau mengadakan perjalanan ke negeri Syam. Tapi sebelum kita memasuki kisah ini, melihat beberapa hal yang berkaitan dengan yang terjadi dan yang akan kita masuki ke depan, maka kita ingin sedikit mengulas tentang hal-hal yang berkaitan dengan waktu-waktu dekat ini. Yang pertama adalah bagaimana kita ketahui bersama bahwa saudara-saudara kita yang berada di Lombok atau di Mataram sedang diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan gempa yang berkekuatan 7 skala Richter kalau tidak salah. Dan seminggu sebelumnya juga sudah terjadi gempa yang sama di tempat yang sama, itu yang berkekuatan sekitar 6,5. Dan kalau kita melihat laporan sementara memang cukup berat gempa tersebut. Tentunya kalau ini dikaji secara fenomena alam, maka ada tim-tim khusus yang mengkajinya, yang tentunya tidak terjadi begitu saja, tapi terjadi dengan yang bisa dikaji secara ilmiah. Tapi pada kesempatan kali ini kita coba menghubungkan kejadian ini dengan apa yang telah dijelaskan oleh para ulama kita, ya, yang terdapat dalam Al-Quran dan juga terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang mengkaji ayat-ayat dan hadis-hadis ini, para ulama kita memberikan penjelasan-penjelasan seputar tentang apa yang dapat kita ambil pelajaran dari peristiwa gempa tersebut. Dan tentunya seorang muslim ketika terjadi fenomena alam, dia tidak akan mengatakan bahwa fenomena alam itu terjadi begitu saja atau tidak ada pelajaran yang harus diambil. Tapi tentunya ya, setiap kejadian yang ada di alam ini, apalagi kejadian-kejadian besar seperti gempa, atau beberapa minggu yang lalu juga terjadi gerhana, maka seorang muslim akan mengambil pelajaran. Di antaranya Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Isra, Allah mengatakan, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Apa kata Allah? Kami tidak jadikan fenomena-fenomena alam seperti gempa, seperti gerhana, banjir, tsunami atau gunung meletus, ya, tanah longsor dan segala macamnya, ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa tujuannya kata Allah? Illa takhwifa, kecuali ya, fenomena-fenomena alam tersebut Allah jadikan adalah dalam rangka memberikan peringatan kepada hamba-hambanya. Peringatan agar dia kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar kembali takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, karena juga di ayat yang lain Allah menyebutkan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir."
Apa kata Allah? Tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali musibah itu disebabkan karena perbuatan-perbuatan kalian. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala banyak memaafkan dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Makanya kata para ulama, yang pertama ayat ini yang diberi pelajaran adalah musibah yang menimpa kita itu disebabkan karena perlakuan kita. Ada kesalahan kita, ada kemaksiatan yang kita lakukan. Yang ini menjadi pelajaran setiap ada fenomena alam, ya kita harus mengoreksi diri kita. Ya, tidak tertutup kemungkinan, ya kita tidak mengatakan bahwa seluruh orang yang ditimpa musibah adalah orang ahli maksiat, tidak. Bisa saja yang melakukan kemaksiatan sebagian kecil. Ada banyak orang-orang soleh di dalamnya, tapi orang-orang soleh ini tidak mau mengingatkan. Ini menjadi musibah. Katakan di sebuah komunitas, misalnya berjumlah 100 kepala keluarga, ya 80 rajin ke masjid, 20 ya tidak mau ke masjid, atau bahkan kadang-kadang ada di antaranya yang melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan itu nampak tapi dibiarkan, maka ini juga akan menjadi musibah. Ya. Selanjutnya kata Allah, wa ya'fu an katsir, tapi Allah banyak memaafkan. Tetapi terkadang karena sudah banyak musibah atau banyak kemaksiatan dan Allah biarkan beri tenggang waktu, tapi terus dilakukan, tidak ada yang mau mengingatkan. Bahkan yang tahu itu maksiat tidak mau mengingatkannya, maka Allah akan timpakan musibah. Apa tujuannya? Agar orang-orang tersebut kembali takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembali mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Kata para ulama kita, kalau seandainya setiap kesalahan yang kita lakukan Allah timpakan musibah, kita tidak ada yang hidup di dunia ini. Tapi terkadang ada musibah yang dilakukan, ya, atau ada kemaksiatan yang dilakukan, tapi Allah berikan tenggang waktu untuk supaya apa? Bertaubat. Ya, ada di antara manusia yang masih meninggalkan sholat, masih melakukan kemaksiatan apapun bentuknya. Ya. Allah kasih tenggang waktu. Tapi kadang-kadang karena dia tidak mengerti dengan tenggang waktu tersebut, maka Allah turunkan kepadanya musibah. Tujuannya apa? Untuk mengingatkannya agar dia taubat dari kemaksiatan tersebut, agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Imam menjelaskan ayat ini, dia mengatakan seorang muslim adalah orang yang cerdas. Orang yang cerdas, Allah berikan tanda-tanda kekuasaannya, diberikan musibah, maka sadar, oh ini Allah sedang memberikan peringatan kepada kita. Artinya apa? Peringatan agar kita tidak terus hanyut dengan kemaksiatan. Adapun orang-orang munafik, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, maka dia seperti himar, keledai. Keledai itu kata Imam Ibnu Katsir, dia tidak paham. Kenapa dia melakukannya? Dan suatu waktu kenapa dia dilepaskan, tidak paham dia. Artinya apa? Fenomena alam terjadi santai saja, tenang aja, tidak ada jadi masalah. Apalagi yang kejadian bukan di tempatnya. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Ya, jangan sampai itu kan kejadiannya jauh, di Lombok sana. Kalau naik pesawat pun mungkin 4 sampai 6 jam. Jangan sampai seperti itu. Tidak tertutup kemungkinan itu juga akan terjadi di daerah kita ketika kita tidak mau mengambil pelajaran dari hal tersebut. Maka inti dari fenomena alam yang terjadi adalah Allah ingin berikan kepada kita pelajaran ya, agar kita bertaubat dari kesalahan kita dan agar kita kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, kemungkinan saja bisa juga musibah tersebut merupakan ujian bagi orang-orang yang beriman. Karena ya, kalau kita tahu juga Lombok itu adalah ya, negeri 1000 masjid, banyak para penghafal Quran. Bisa saja itu juga merupakan bagian dari ujian Allah kepada orang-orang yang berada di sana. Karena Allah ingin mengangkat derajat mereka yang lebih tinggi. Jadi sehingga para ulama kita menyebutkan kalau terjadi musibah, maka itu bisa dibagi menjadi dua hal. Yang pertama, bisa berupa ujian kalau itu menimpa orang-orang soleh, orang-orang yang taat. Tapi itu merupakan musibah, merupakan bencana, merupakan azab kalau itu adalah kepada orang-orang yang ahlu maksiat. Ya, maka setiap musibah yang menimpa kita, lihatlah bagaimana kondisi kita. Kalau kita dalam ketaatan, Allah berikan ujian, Allah berikan musibah, ketahuilah bahwa itu adalah ujian. Allah ingin mengangkat derajat orang-orang yang beriman tersebut dengan lebih tinggi. Maka kalau kita melihat Rasulullah SAW juga hidupnya ya tidak lepas dari hal-hal yang kadang-kadang kurang baik menurut perhatian kita. Kenapa Allah ingin menguji Rasulnya? Agar diangkat derajatnya yang lebih tinggi. Karena kata para ulama kita, kadang-kadang ibadah itu ya, kita ini kadang-kadang tidak mampu melakukan sebuah ibadah
karena keterbatasan kemampuan kita. Atau misalnya begini, ada sebagian orang karena keterbatasan ekonominya, maka dia tidak bisa melakukan ibadah haji. Tapi Allah karena sayangnya kepada hambanya ini, ya, karena keterbatasan ekonominya, dia tidak mampu meraih derajat haji. Allah kasih ujian. Dengan ujian itu dia bersabar, maka Allah pun mengangkat derajatnya. Bahkan bisa saja derajatnya lebih hebat atau lebih mulia dari orang yang melakukan ibadah haji. Yang kedua, mungkin saja itu adalah merupakan musibah, bencana kalau itu adalah ahli maksiat. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Dan yang kedua, yang selanjutnya juga hendaknya, ya ketika kita dalam sebuah komunitas, maka marilah kita menjadi komunitas yang saling mengingatkan. Ya, jangan cukup, ya yang penting saya sholat. Orang lain mau sholat tidak sholat itu terserah. Yang penting saya tidak melakukan kemaksiatan. Ya. Tapi di lingkungannya ada orang yang berjudi, ada orang yang minum khamar, ada orang yang narkoba, atau ada bahkan waliyadzubillah perbuatan kesyirikan, perbuatan zina. Dia diam saja. Maka ini juga tidak boleh seperti ini. Seorang muslim tidak boleh. Ya. Maka minimal dia apa? Mengingkari dengan hatinya. Kalau dia punya kekuatan, maka dia ingkari dengan apa? Lisannya. Diingatkan saudaranya. Jangan dibiarkan. Apalagi kalau dia adalah seorang komandan, seorang pimpinan, maka dia harus menggunakan kekuasaannya tersebut untuk menghentikan kemaksiatan yang terjadi di lingkungannya. Tapi tentunya dengan cara yang baik. Ya, Rasulullah SAW pernah mengibaratkan, ya, dalam sebuah hadisnya, apa kata Rasulullah? Ya, perumpamaan orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan orang-orang yang melakukan ketaatan dalam sebuah lingkungan. Ya, dalam sebuah lingkungan, dalam sebuah komunitas, ada pelaku maksiat dan ada orang-orang soleh. Orang-orang ini kata Rasulullah adalah seperti, ya, penumpang kapal. Ya, yang sebagian dapat di bagian atas, sebagian dapat di bagian bawah. Nah, orang yang bagian bawah ini kata Rasulullah, kalau mau mengambil air maka dia harus naik ke atas. Kapal kayu naik ke atas, ya, baru dia bisa ambil air. Akhirnya balik lagi turun ke bawah. Maka mereka mengatakan, ngapain kita naik ke atas mengganggu orang di atas? Kenapa tidak kita lobangi saja kapal ini? Ya, kita mudah dan orang yang bagian atas tidak terganggu. Ya, ini kan logika pendek. Ya, logika pendek. Maka kata Rasulullah, kalau seandainya orang yang di atas ini, orang-orang yang soleh, membiarkan orang-orang yang di bawah pelaku maksiat ini melakukan kemaksiatannya terus, membolongi kapal, apa kata Rasulullah? Halaku jami'an. Maka orang pelaku maksiat ini akan celaka, akan Allah timpakan musibah. Begitu juga orang yang di atas, orang-orang soleh yang tidak mau mengingatkan atau tidak mau menegur kemaksiatan yang ada di lingkungannya. Apa yang terjadi? Kapal akan tenggelam. Apakah yang tenggelam orang di bawah saja? Tidak. Lama-kelamaan kapal semuanya akan tenggelam. Semuanya tenggelam. Artinya apa? Pelaku maksiat akan ditimpa musibah dan orang-orang yang soleh juga akan ditimpa musibah kalau mereka tidak mau mengingatkan atau tidak mau menegur kemaksiatan tersebut. Tapi kata Rasulullah, fa in akhadhu bi aydihim najau wa najau jami'an. Tapi kalau orang-orang yang di atas, orang-orang yang soleh di dalam komunitas tersebut tidak membiarkan pelaku maksiat, diingatkan dengan cara yang baik, dicari pihak-pihak yang bisa mencegah kemaksiatan mereka, maka apa yang terjadi? Ya, artinya kalau ketika dia lubangi kapal, orang yang di atas tidak mau diam, tapi mengingatkan, jangan dilubangi kapalnya, jangan terus lakukan kemaksiatan. Apa yang terjadi? Maka akan selamat orang yang di bawah selamat, yang di atas akan selamat. Ya, maka ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa dalam sebuah komunitas hendaknya orang-orang yang saleh, ya, tidak diam dengan kemaksiatan, ya, atau keburukan-keburukan yang terjadi di sekitarnya. Dan saat sekarang ini kadang-kadang memang menjadi musibah. Ya, bagaimana tidak? Ya, kadang-kadang ketika kita mengingatkan kemaksiatan yang dilakukan orang, justru kita dianggap aneh. Ya, para ulama kita mengatakan ketika ahlul haq itu diam, ya, dan ahlul maksiat dibiarkan, maka maksiat ini akan menjadi sebuah yang besar dan yang baik ini menjadi yang kecil. Bahkan kadang-kadang yang terjadi saat sekarang ini apa? Orang-orang yang melakukan kebaikan dianggap aneh, dianggap nyeleneh. Tapi orang-orang pelaku kemaksiatan justru dianggap hebat. Ya, apalagi kalau sampai menegurnya. Dia bilang, kenapa ini? Ada apa urusan Anda? Ya, karena orang pelaku maksiat ini kadang-kadang ketika ditegur dia beranggapan ini adalah
mencampuri urusan pribadi. Padahal tidak. Kemaksiatan yang dia lakukan itu berdampak pada dirinya dan berdampak pada lingkungannya. Apakah kita mau seperti tadi kejadian kapal? Kita sama-sama dalam kapal, ya. Dan orang yang di bawah ini ibaratnya pelaku kemaksiatan ini melobangi kapal. Apakah kita biarkan orang ini melobangi kapal? Tidak. Tentu kita akan jangan lobangi kapal. Kenapa? Kalau kapal dilobangi, yang tenggelam itu bukan cuma kamu saja, tapi kami yang di atas juga akan tenggelam. Begitu juga ketika ada pelaku maksiat dalam sebuah komunitas. Mungkin yang berganja, narkoba, zina, apapun bentuknya kemaksiatan itu. Kalau yang orang-orang yang rajin ke masjid bilang, biarin aja urusan. Ini sama kejadian nanti seperti kapal tadi. Ya. Maka kalau dia diingatkan, ngomong, ya diingatkan dengan cara yang baik, tapi ingat dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Ya, Ustaz, saya sudah ingatkan, tapi dia tidak mau, ingatkan lagi. Cari pihak-pihak yang bisa menghentikannya. Tapi kalau toh dia sudah diingatkan tidak mau berhenti, maka urusannya kembali kepada dia. Tapi yang salah di sini, kalau orang-orang saleh, orang-orang baik di lingkungan itu tidak mau mengingatkan pelaku kemaksiatan tersebut. Ya, maka jangan sampai kita seperti penumpang kapal yang membiarkan orang bawah, bagian bawah kapal tersebut melobangi kapal, akhirnya semua akan tenggelam. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian, ya, agar kita peduli dengan lingkungan, ya, di sekitar kita, ya, apalagi itu di dalam keluarga kita. Ya, jangan sampai ya si suami rajin ke masjid tapi istrinya tidak sholat atau bahkan sering meninggalkan sholat. Suami pakaiannya baik tapi istrinya dibiarkan membuka aurat. Ya, ini menjadi masalah. Ya, si suami bapaknya baik tapi anaknya dibiarkan tidak sholat, dibiarkan melakukan hal-hal yang tidak baik. Atau suami ya rajin ke masjid tapi tontonan di rumahnya dibiarkan. Orang-orang telanjang, orang-orang berpacaran, dibiarkan anaknya nonton hal seperti itu. Jangan sampai seperti ini. Kenapa? Karena musibah itu kalau menimpa pelaku maksiat dan orang yang baik di dalam lingkungan tersebut tidak mengingatkan pelaku kemaksiatan, tidak mencegahnya, maka kemaksiatan itu atau maka musibah itu akan mengenai seluruh orang yang berada dalam komunitas tersebut. Ya, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mengambil pelajaran dari fenomena alam yang terjadi, ya, dan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Taala, menjadikan kita orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Setelah terjadinya fenomena alam itu, mari kita koreksi diri kita. Apa kekurangan saya selama ini? Mungkin ada sholat yang saya tinggalkan, mungkin ada kemaksiatan yang terus saya lakukan, baik terang-terangan, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ya, apalagi kadang-kadang ada sebagian orang punya kekuatan, justru dia membackingi pelaku kemaksiatan. Ini bahaya sekali. Ini dilaknat oleh Allah Taala. Ada orang yang punya kekuasaan, ya, dia backingi para penjahat. Artinya apa? Penjahat itu dia dampingi, dia bantu supaya dapat bagian. Orang seperti ini, saya kan nggak melakukan kemaksiatan, tapi Anda membackingi, membantu pelaku maksiat melindungi kemaksiatan, maka Anda akan dilaknat oleh Allah Taala. Uang atau fasilitas apapun yang Anda dapat dari hal-hal seperti itu akan menjadi bencana bagi Anda, akan menjadi bencana bagi keluarga Anda, akan menjadi bencana bagi anak dan istri keluarga Anda. Ya, baik, ini yang pertama. Ya, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang semakin dekat kepada Allah Taala dan senantiasa bertaubat setelah melakukan kesalahan-kesalahan atau kemaksiatan kepada Allah Taala. Yang kedua, bahwa ini kita berada di akhir bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulqa'dah. Ya, sekarang ini kalau tidak salah sekitar tanggal 25 Dzulqa'dah. Dan kita lihat ini jemaah haji sudah mulai berangkat. Ya. Kalau Banda Aceh mungkin kloter berapa sekarang? Kalau saya sekarang kloter 5 ya, atau kloter 6 barangkali. Ya, besok berangkat kloter 5 atau kloter 6 itu masalah. Dan seminggu lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Ya, bulan Dzulhijjah. Mungkin sekitar hari Ahad atau hari Senin depan itu kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, awal Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah ini khususnya 1 sampai dengan 10 Dzulhijjah itu merupakan ya, hari terbaik ya, yang mendapatkan perhatian khusus dari Allah Taala dan Rasulnya. Ya, hari itu sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari melalui jalur sahabat yang mulia Ibnu Abbas. Ya,
Rasulullah SAW sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fihi aw fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Kata Rasulullah SAW, kama qala alaihi wasallam, tidaklah ya amalan-amalan saleh itu lebih Allah cintai ya dibanding hari-hari ini. Ya, artinya apa kata Rasulullah? Amalan-amalan saleh ya yang dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan 10 Zulhijjah itu lebih Allah cintai dibanding amalan-amalan saleh yang dilakukan di luar bulan Zulhijjah tersebut. Artinya apa? Bahwa tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah itu adalah waktu sangat baik atau waktu terbaik kita melakukan amalan-amalan saleh. Dan seorang muslim tentunya akan sangat memperhatikan waktu-waktu khusus seperti ini. Ya, seperti Ramadan. Bukan artinya kita di luar Ramadan atau di luar bulan Zulhijjah tidak melakukan ketaatan, tidak. Ya, kita tentunya terus menjaga diri kita untuk berada dalam ketaatan. Tapi pada waktu-waktu khusus seperti ini, maka kita lebih bersemangat, lebih banyak melakukan ketaatan. Agar apa? Agar pahala yang kita dapat juga lebih baik. Tentu sangat salah kita, ya. Kalau kita misalnya, ya pada sebuah toko atau pada sebuah tempat membuat diskon, umpamanya, ya membuat diskon, ya diskon sampai 30-40%, ya. Kapan? Bulan depan. Ya. Tentu kita akan menyiapkan uang untuk bisa belanja pada waktu diskon tersebut. Ya, nggak akan kita belanja hambur-hamburkan uang pada waktu luar diskon tersebut. Artinya apa? Kita ingin memanfaatkan waktu-waktu yang baik tersebut. Atau kalau ada ya misalnya seorang pimpinan perusahaan mengatakan bahwa tanggal 1 sampai 10 ya Agustus ya saya akan memberikan bonus bagi siapa yang mau bekerja lembur. Ya. Adapun waktu yang lain maka tidak ada lembur. Maka tentu kita akan mencari waktu ini, kenapa? Karena kita ingin mendapatkan ganjaran yang lebih baik. Begitu juga kata Rasulullah, amalan-amalan soleh itu sangat Allah cintai ya pada waktu kapan? 1 sampai dengan 10 Zulhijjah. Maka ya ini menjadi perhatian bagi kita sekalian, bagaimana 1 sampai 10 Zulhijjah nanti ya kita bisa berlomba-lomba menambah semangat kita untuk banyak melakukan amalan-amalan soleh. Amalan-amalan apa yang bisa kita lakukan? Tentunya cukup banyak. Ya, di antara amalan yang paling mulia adalah yang pertama haji dan umroh. Haji dan umroh. Ya, kalau kita ada waktu, ada kemudahan, ya maka lakukanlah haji, maka lakukanlah umroh. Ya, karena ya, haji itu khususnya bertepatan dengan 1 sampai dengan 10 Zulhijjah. Atau ada uang, ya saya mau umroh bulan depan atau 2 bulan lagi. Sekarang uangnya sudah ada. Sebaiknya Anda melakukan umroh pada waktu 1 sampai 10 Zulhijjah. Kalau memang memungkinkan. Ya, kenapa? Karena umroh yang dilakukan 1 sampai 10 Zulhijjah itu lebih baik dibanding umroh yang dilakukan di luar bulan Zulhijjah. Ya. Haji dan umroh. Apa kata Rasulullah? Al-umratu ila umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Kata Rasulullah, satu umroh yang lain itu menjadi kafarah, menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Ya, maka sangat baik kalau kita punya uang, kita bisa ya menyisihkan uang tersebut untuk ibadah umroh. Kenapa? Karena umroh yang kita lakukan itu menjadi penghapus dosa. Dan kata Rasulullah, hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Dan haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Haji yang mabrur adalah haji yang ditunaikan sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, kalau haji ini dilakukan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, ya dari mulai ikhlas, dari mulai pelaksanaannya, ya, dari mulai syarat dan rukunnya dipenuhi, maka insya Allah haji itu akan menjadi haji yang mabrur dan balasannya tidak ada kecuali surga. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa melakukan ibadah haji dan umrah, dan kita juga berdoa kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita yang mendapat kesempatan melakukan haji dan umrah pada tahun ini agar diberikan haji yang mabrur. Ya, maka ini juga menjadi pelajaran bagi kita, hendaknya bagi kita yang sudah memiliki kemampuan untuk melakukan ibadah haji dan umrah untuk tidak menunda-nundanya, bersegera.
Ya, jangan tunggu nantilah kalau sudah tua. Ya, kalau kita sudah punya kemampuan dan punya kesempatan, maka jangan ditunda-tunda. Karena ini termasuk amalan terbaik yang bisa kita lakukan di tanggal 1 sampai dengan 10 Zulhijjah. Yang kedua, yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak puasa. Ya, memperbanyak puasa dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Tanggal 10 Zulhijjah kita boleh puasa tentunya. Haram. Ya, 10, 11, 12, 13 itu tidak boleh berpuasa karena haram. Ya, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah itu tidak boleh berpuasa. Maka yang dianjurkan adalah kita berpuasa atau memperbanyak puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Atau minimal kata Rasulullah, kalau kita tidak mampu berpuasa tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah, maka minimal kita tidak tertinggal berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Kata Rasulullah, saum itu dinamakan puasa Arafah. Karena puasa 9 Zulhijjah itu adalah saat jamaah haji berkumpul di Arafah. Dan punya jamaah haji yang melakukan ibadah haji tidak dianjurkan, tidak disunahkan berpuasa. Tetapi yang tidak melakukan ibadah haji disunahkan untuk berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Dinamakan puasa Arafah. Ya, 9 Zulhijjah atau puasa 9 Zulhijjah itu dinamakan puasa Arafah. Kenapa? Karena pada tanggal 9 Zulhijjah itu adalah waktunya jamaah haji berkumpul di padang Arafah. Kata Rasulullah, apa keutamaan puasa Arafah ini? Puasa Arafah itu kata Rasulullah, aku mohon kepada Allah agar mendapat siapa yang berpuasa pada 9 Zulhijjah pada puasa Arafah, ganjarannya adalah diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya, besarnya ganjaran puasa Arafah. Ya, 9 Zulhijjah. Kalau kita dianjurkan adalah kita berpuasa 1 sampai 9 Zulhijjah. Sangat baik kalau kita mampu melakukannya. Minimal sekali kalau kita tidak bisa melakukan 1 sampai 9, maka minimal kita berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Pahalanya menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sangat-sangat sayang kalau kita meninggalkannya. Maka saya sangat mengajak diri saya pribadi dan kita semua, mari kita perbanyak puasa dari tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Kalau tidak sanggup, maka minimal kita melakukan puasa pada tanggal 9 Zulhijjah yang dinamakan puasa Arafah. Selanjutnya ibadah yang lain yang bisa kita lakukan, ya kita sebutkan beberapa saja. Yang paling utama adalah berkurban. Ya, ini sebagaimana disebutkan Allah dalam surah Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan berkurban. Dan kurban ini termasuk ibadah yang sangat dianjurkan kita lakukan pada bulan Zulhijjah. Ya, terutama pada 10, 11, 12, atau 13. Ya, karena ini merupakan amalan yang sangat dianjurkan dan selalu diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita lakukan. Meskipun hukumnya adalah sunnah muakkadah, tapi Rasulullah sangat menganjurkan kita agar berkurban. Ya, apalagi kalau kurban itu yang kita lakukan adalah di bulan Zulhijjah yang amal soleh sangat Allah cintai. Maka saya mengajak diri saya pribadi dan saudara-saudara kita semua yang memiliki kelebihan harta, maka marilah kita berkurban. Ya, bisa 1 ekor kambing atau dengan ya 1/7 kita musyarakah. Itu ikut ya bersama 7 orang untuk 1 lembu. Berapa kira-kira itu harganya? 2 juta ya. Berapa yang tambah dia? Ada panitia di sini. Hah? Lembu. Dulu 12 juta, berarti kalau dibagi 7 enggak sampai 1 juta ya. Sekitar 2 juta, 2 juta setengah. Ya sisihkan berapa? Ya, jangan sampai untuk merokok tiap hari. Ya untuk obat katanya tidak ada uang. Ya saya, masa kita untuk menganjurkan diri mau ngumpulin uang tiap hari dikeluarin, masa untuk yang menyelamatkan kita di surga, menyelamatkan kita dari api neraka kita tidak mau. Ya, ini kurbannya adalah amalan yang sangat baik, mari kita lakukan. Ya, dan nanti bentuknya bisa berupa kambing, ya atau lembu atau juga unta. Kalau kambing itu 1 orang, kalau lembu untuk 7 orang, kalau unta itu bisa untuk 10 atau untuk 7 orang. Ya, dan usianya kalau unta itu minimal 5 tahun, kalau kambing, kalau lembu itu minimal 2 tahun, kalau kambing itu minimal 1 tahun.
Ya. Dan kalau domba atau kambing apa? Kambing gembel itu bisa 6 bulan. Ini manusia. Ya. Rasulullah SAW juga melakukannya. Bagaimana disebutkan dikatakan para sahabat, Rasulullah itu menyembelih ya domba amlahain, dua ekor domba yang putih, ya, yang ada hitamnya sedikit, dan juga ekor yang bertanduk. Ini yang paling suci Rasulullah. Ya Rasulullah itu lebih yang Rasulullah sembelih adalah domba. Kalau saya bilang kambing gembel, ya kambing gembel apa sebutannya? Domba ya, kambing kacang, ya domba yang bulunya apa itu agak ini, dan berkambing Rasulullah di warnanya putih, ada hitam sedikit, dan juga memiliki tanduk. Ya, ini yang paling baik Rasulullah. Jadi silakan pilih kambing boleh, lembu boleh, atau juga unta. Tapi kalau kita rata-rata di sini biasanya kambing atau lembu. Bagaimana yang kerbau? Maka para ulama kita menyebutkan bahwa kerbau itu bisa makan dengan lembu boleh. Ya, sebagai daerah seperti Sulu atau di apa namanya di kota di apa namanya di dataran Gayo itu kerbau boleh karena sebagian ulama kita menyebutkan itu bisa makan dengan kapan itu makan dengan lembu. Ini beberapa hal ya berkaitan dengan apa namanya persiapan ya Idul Adha ini. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Mengingat waktu yang sudah mau habis, jika ada pertanyaan kita persilakan. Kita belum masuk ke serangan dulu ya, tapi tidak apa-apa karena ini ya berkaitan dengan ya waktu kita langsung sekarang ini. Silakan jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan bersama. Baik. Ya, ini ada pertanyaan. Jika kita telah bernazar, ya, kita bernazar akan sesuatu yang apabila sudah diraih, maka saya bernazar akan memberi makan kepada sejumlah anak yatim. Bagaimana tindakan kita apabila kita lupa berapa jumlah anak yatim yang kita nazarkan tersebut? Ya, subhanallah. Ini yang pertama bahwa nazar itu adalah mewajibkan sesuatu pada diri kita yang pada dasarnya itu bukan wajib. Ya. Jadi mewajibkan sesuatu yang pada kita atas diri kita yang pada dasarnya sesuatu tersebut tidak wajib. Umpamanya memberikan makan anak yatim. Ya. Yang pada dasarnya itu merupakan kewajiban kita, itu adalah amalan yang dianjurkan. Tapi ketika kita mengikat umpamanya kalau saya lulus saya akan memberikan makan anak yatim. Maka ketika syaratnya terpenuhi, maka ya, apa yang diinginkan tadi tersebut harus dia akan menjadi wajib. Kalau saya lulus, saya akan memberi makan anak yatim. Ketika dia lulus PNS, lulus dari ujian, maka memberi makan anak anak yatim tersebut menjadi wajib bagi dia. Tapi kalau tidak lulus, maka tidak wajib. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana kalau dia lupa berapa jumlah yang disebutkan? Ya. Wah ini juga masalahnya. Yang pertama itu merupakan kewajiban Anda, yang kedua coba Anda berusaha semaksimal mungkin berapa kemungkinan yang Anda ingat. Itu bisa dibantu dengan kalau mungkin kita pegawai negeri yang gajinya cuma 3 juta, saya pikir sangat berat kemungkinan Anda bernazar untuk mengasih makan ratusan anak yatim. Ya, mungkin di bawah itu yang mana gaji kira-kira yang wajar berapa? Ya, kita ini apa namanya? Saya bagi Allah nafsan illa wus'aha. Ya, kita lupa misalnya. Jangan lupa diri. Ya, kemarin saya nazarnya 100. Nah, sekarang sudah kena upahnya enggak boleh. Sudah harus menaikkan 100. Kalau dia lupa maka beristighfar. Ya berapa kira-kira yang sisanya kemungkinannya? Kalau kira-kira gajinya 3 juta mungkin ya sekitar 10 20 anak yatim. Ya, mungkin bisa 10. Kalau 100 mungkin lebih berat barangkali ya. Ya, yang intinya bagaimana Anda minta petunjuk Allah ya dan memenuhi nazar tersebut. Selama persyaratan yang Anda dasarkan juga terpenuhi. Ya, baik yang kedua apa ini? Seandainya kita atau anak kita belum akikah, mana didahulukan akikah atau berkurban? Ya, masya Allah. Mana didahulukan? Ya, misalnya kita belum berkurban, belum akikah, mana didahulukan akikah atau berkurban? Ya baik. Kalau kita apa namanya, maka ya ini coba kita melihat juga para ulama memberikan pendapat-pendapatnya masing-masing. Ya, karena ada sebagian hadis yang menyebutkan bahwa anak itu tergantung dengan akikahnya.
Ya, maka kalau melihat seperti ini dan juga ini sangat dianjurkan Rasulullah bahwa ya bagaimana supaya kita berakikah, ya Allah jauh yang saya ketahui, maka bisa dia tunaikan akikahnya dulu. Ya, dia tunaikan akikahnya, setelah itu dia berkurban. Ya, ditunaikan akikahnya, setelah itu dia baru berkurban. Allah taala alam. Baik, selanjutnya jikalau saat gempa terus kita lagi sholat berjamaah seperti kejadian di Lombok kemarin, apakah kita harus melanjutkan sholat atau kita lari menyelamatkan diri dari runtuhan bangunan? Iya. Ya, di dalam sholat pada dasarnya gerakan-gerakan di luar sholat itu tidak boleh dilakukan. Pada dasarnya kita tidak boleh melakukan gerakan di luar gerakan sholat ketika kita sholat. Tapi para ulama kita menyebutkan ada gerakan-gerakan yang boleh kita lakukan. Ya, yang boleh kita lakukan ketika itu adalah dalam rangka menjaga kemaslahatan sholat kita dan juga dalam rangka menjaga kemaslahatan kita. Ya, katakan misalnya ketika kita mau sholat, ketika kita sedang sholat, ya, ada sesuatu yang mengganggu kita, maka kita boleh bergerak untuk menghalang, menghindari atau menjauhkan gangguan tersebut. Ya, apalagi ketika yang dihadapan kita adalah sesuatu yang membahayakan. Katakan binatang berbisa, maka kita boleh mengusirnya. Ya, maka setelah itu kita lanjutkan sholat kita. Apalagi kalau gangguan tersebut adalah yang menyangkut dengan nyawa kita, seperti gempa. Ya, beredar video itu ya, ketika gempa mereka lari. Boleh. Ya, boleh mereka lari ya untuk menyelamatkan diri. Karena mereka kalau guncangannya besar. Ini termasuk gerakan yang dibolehkan di dalam sholat. Ya, apalagi kalau dipikirkan adalah kita dalam gedung bertingkat seperti ini atau gedung yang besar, dan gempa cukup ini, maka kita boleh meninggalkan sholat. Kalau dalam waktu yang nanti lama ditinggalkan, maka kita ulangi sholat lagi. Ya, dan itu tidak termasuk kesalahan, tidak termasuk dosa. Ya, bahkan yang lebih utama adalah dia bisa ya keluar dari sholatnya dan tidak. Ya, yang itu yang lebih utama. Allah Taala alam. Jadi pada dasarnya boleh melakukan gerakan-gerakan sholat selama gerakan-gerakan di luar sholat ketika kita sholat, selama gerakan tersebut adalah untuk kemaslahatan, apalagi yang menyangkut nyawa. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ya sangat sayang kepada hambanya, sangat sayang kepada hambanya. Hal seperti ini maka dibolehkan kita untuk bergerak bahkan meninggalkan tempat itu. Ya, kalau waktu berjamaah bersama maka kita ulangi sholat kita.